Itu kan pintu depan terus jendela itu nyatu sama ruang tamu ya banyak. Terus sebelahnya kamar saya tuh, jadi nggak jauh dari situ. Saya dengar keluar, saya buka tuh. Saya coba memberanikan diri tuh. Saya buka, nggak ada apa-apa. Saya bingung di situ bang. Ini siapa ini? Balik lagi saya ke kamar, nggak lama ketok lagi bang. Dan itu berulang sampai 3 kali. Nah pas saya ketiduran, badan saya nggak bisa digerakin bang. Jadi kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak dikunci gitu. Badan saya nggak bisa gerak. Terus kayak penglihatan saya juga kayak setengah sadar. Dibilang sadar juga enggak, dibilang nggak sadar juga sadar sebenarnya. Tapi nggak bisa apa-apa itu. Nah pas tiba-tiba di atas saya itu ada pocong bang. Apa ya kayak di atas perut saya gitu bang. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gua udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horor sewaktu tinggal di rumahnya di daerah Cilacap. Langsung aja sapa, sebelah gua udah ada Bang Tamin. Selamat malam Bang Tamin. Malam bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah Bang. Nah Bang, ini kan mau cerita tentang rumah lu nih Bang ya? Itu di daerah Cilacap? Di daerah Cilacap bang. Kalau boleh tahu nih Cilacap desanya apa nih? Desanya tuh namanya Patimuan bang. Patimuan. Desa Patimuan. Oke. Nah abang ditinggal di sana dari tahun berapa? Apa dari lahir? Sebenarnya saya lahir sih di Ciamis ya kak ya. Cuma kebetulan tahun 2007 awal tuh saya pindah. Oh oke. 2007 awal. Pindah karena ngikut kakek gitu. Oh oke. Oh jadi itu rumah kakek? Iya rumah kakek saya. Nah yang pindah situ abang doang sendiri atau sekeluarga? Sekeluarga semuanya. Sekeluarga sama orang tua ya? Betul. Oke. Nah jadi berapa orang total bang yang ada di rumah itu bang? Kalau di rumah saya tuh totalnya ada 5 orang bang. Kakak saya, terus tadi saya paling kecil banget. Dulu tuh baru lahir. Ada ibu, sama saya, sama bapak saya. Oke. Jadi 5 orang ya situ. 5 orang sih. Dan itu berarti kakeknya emang udah dari lama tinggal di situ atau? Kalau kakek udah lama banget di situ. Cuma kan ibu teh kan asli Ciamis ya. Jadi ibu ngikut bapak sini. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Bang ya. Siap. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Tamin, simak terus sampai habis. Jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin kalian nih, yang pengen bercerita juga nih, seperti Bang Tamin di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi waktu umur saya 5 tahun tuh saya pernah kecelakaan. Kecelakaan pas saya mau ngaji tuh kira-kira sebelum maghrib. Nah saya kan diantar ibu saya tuh cuma sampai depan gang aja. Dari depan gang itu saya berjalan sendiri bang. Waktu itu saya umur 5 tahun kalau nggak salah. Tiba-tiba ada motor yang melintas bang. Jadi kena tuh, pek. Saya udah nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu udah lama banget itu bang. Kata bapak saya sih, saya sempat koma gitu. Sorry, ini kejadiannya di Ciamis atau udah di Cilacap? Udah di Cilacap bang. Oke. Saya diceritain tuh bang, katanya saya dulu pernah dikasih apa sih namanya ya, kasih jin pelindung gitu katanya. Karena bapak sama ibu saya trauma tuh, saya pernah kritis gitu kan sampai 3 bulan bang. Nah itu sejak saat itu saya bangun dari koma, saya kayak ngalamin apa ya, mungkin kayak sejenis bisa ngelihat hal-hal yang goib gitu bang. Nah rumah saya tuh ada di dekat kuburan di seberang jalan. Kan saya nyebrang dulu ke jembatan tuh bang, samping jalan raya lah. Nah di situ tuh barisannya ada 3 rumah bang. Yang pertama itu rumah tetangga saya, dan sebelahnya saya tuh rumahnya saudara saya. Lebih ke uas ya.
Nah, saya yang paling pojok nih, dekat banget sama hutan tidak kayak pekarangan gitu. Oh, tapi kayak masih banyak pohon lah ya. Dan di situ saya juga baru 3 orang tuh yang di wilayah situ karena belum ada banyak pembangunan gitu. Waktu tahun itu ya. Kalau sekarang sih udah banyak. Dan waktu itu tahun 2007 ya. Itu bangunannya masih ini bang, kayak apa ya, batu bata gitu kan. Karena baru pindah kan, baru bangun. Adik saya juga waktu itu masih bayi lah dulu tuh, baru lahiran juga bapak ibu saya. Dan saya juga masih kecil di situ. Dan kakak saya masih kerja. Kakak saya tuh kerja sebagai ini tukang anter sayuran bang, dari Cilacap ke Jakarta tuh biasanya kakak saya anternya. Nah, kalau bapak saya tuh kerjanya tani bang. Nah, ibu juga sama Tami juga. Nah, dari itu pulang sekolah tuh, saya masuk tuh pelan-pelan. Saya masih aja agak takut gitu bang, soalnya kan anak kecil ya bang ya, kalau ngeliat gituan kan gimana gitu. Nah, pas saya masuk tuh ada di pojokan kayak kuntilanak gitu, di pas deket pintu masuk, di pojokan di ruang tamu lah. Kan rumah saya tuh 3 petak ya bang ya. Ada ruang tamu, kamar tamu juga, ramah depan, terus ruang tengah, ruang keluarga, dan ada kamar buat ibu bapak saya, dan paling belakang di dapur bang. Nah itu belum jadi kan ya bang ya. Jadi kelihatan serem. Masih belum disemen lagi. Masih belum semen, itu masih batu bata gitu kan. Jadi mungkin penunggu situ mungkin yang saya lihat di situ kan. Nah dari situ saya coba cuek nih. Saya coba biasa aja gitu ya. Nah saya masuk kamar tuh bang. Saya ganti baju, dan habis itu saya mandi tuh ke kamar mandi yang di paling belakang juga sih dekat dapur. Nah di situ saya kayak denger sebelum mandi, kayak dengar suara gitu bang, kayak suara orang ketawa gitu bang. Karena di belakang kamar mandi tuh ya hutan, pekarangan gitulah. Masih sepi banget dulu bang. Nah, saya juga agak ngeri sih sebenarnya kalau mandi sendiri. Kadang suka ditemenin kakak kalau ada, dan kebetulan kakak saya lagi kerja. Jadi saya sendiri tuh, bapak ibu saya masih ngurusin di sawah gitu, habis jemput saya sekolah. Nah saya ketika mandi, kan biasa tuh bang, biar gitu ya, saya dengar lagi bang, kayak ada ketokan pintu. Untuk kamar mandi atau? Bukan, sebelah kamar mandi. Pintu belakang lah, itu pintu belakang rumah. Nah saya diam sejenak tuh, ya apa ya? Saya coba cuek aja ya pan ya, saya lanjut mandi bang. Nah itu habis mandi, kayak buru-buru tuh ganti baju. Nah pas sorenya tuh saya mau mengaji biasa, masih mengaji saya itu masih lanjut. Dan kebetulan tempat ngajinya agak jauh banget dari rumah saya, jadi harus ngelewatin kuburan dulu tuh. Ya agak ngeri juga sih. Waktu itu jam berapa ya? Jam 5:30 lah bang. Mau maghrib nih ya? Ya mau maghrib nih. Biasa anak kecil kan ngaji pas maghrib ya. Nah saya lewatin tuh kuburan yang biasa tuh. Nah tadi saya lewatin pelan-pelan, dan auranya udah gak enak banget itu bang. Ya pelan-pelan aja gitu. Di kuburan pojokan sebelah kanan tuh kayak ada pocong lagi duduk gitu di atas nisan bang. Sebelahnya lagi ada kuntilanak lagi berdiri gitu. Tapi matanya gak kelihatan sih, rambutnya doang gitu. Nah pas saya tuh coba cuek tuh bang. Nah saya biarin aja lah. Terus saya coba pelan-pelan jalan. Terus tiba-tiba dia ketawa bang. Deg-degan banget itu bang. Pas pertengahan nih bang, saya lari bang. Nah setelah ngelewatin kuburan udah merasa aman tuh bang. Nah saya coba tuh langsung lah ke masjid Al-Hikmah namanya tuh. Tempat saya ngaji dulu. Mulai ngaji tuh bang. Dan seperti biasalah saya ngaji sama guru saya waktu itu. Nah ketika saya pulang, ada lagi kejadian bang. Itu bukan saya doang sih yang ngeliat, anak-anak lain juga ngeliat bang. Jadi kayak apa ya namanya tuh, kayak kalau di kampung saya itu namanya setan obor. Tahu nggak bang? Yang kayak api ya, api-api jalan-jalan gitu loh. Di atas bang tuh saya pulang kan lewat itu lagi ya. Itu di atas bang, lewat bareng-bareng sebelum saya berpisah ya. Itu saya ngeliat duluan. Saya ngeliat juga. Tuh kayak bentukannya tuh kayak api yang bola api, tapi di atas bang.
Dia kayak layang-layang gitu bang. Nah habis itu tuh ketakutan semua tuh. Pada balik lagi ke masjid. Guru saya bilang, udah nggak apa-apa, nggak akan ganggu kok, aman aja. Ya udah, habis itu saya pulang tuh, lewat itu lagi. Nah di jalan pulang saya pisah sama teman saya. Saya kan lewatnya jembatan nih bang, lewat jembatan. Jadi saya tuh lewatnya seberang. Kalau lewat sini masuknya ke hutan sih. Kalau lewat belakang bisa. Cuma agak serem juga di hutan gitu. Nah, saya balik, saya pakai obor waktu itu. Bukan obor sih, apa senter ya. Senter yang masih jadul banget itu, kayak batu baterai. Nah, saya pelan-pelan di situ. Koncor-koncor aja, saya takut tuh. Pelan-pelan, saya ngelewatin kuburan lagi. Dan saya ketemu lagi yang gitu. Ini agak serem banget sih menurut saya dari yang biasanya. Kayak apa sih? Kayak nungguin saya di depan gitu bang. Apakah jadinya kan saya balik tuh lewat jalan sebelum pekuburan kan ada ini ya pelang ya. Nah saya masuk lewat itu di depan saya banget bang. Pes, saya diam dulu tuh sambil merem, sambil bawa obor, sambil baca-baca juga. Saya pelan-pelan tuh ke melewati jalan itu. Nah nggak sampai di situ ada lagi kuntilanak itu di depan jalan lah kan kuburannya ada 2. Kanan sama kiri. Nah saya di tengah-tengahnya bang. Saya ngelewatin sendirian pelan-pelan sampai akhirnya saya sampailah di depan rumah, di depan jembatan yang mau ke arah rumah. Habis sampai rumah tuh bang, ibu saya udah balik sih, ada di rumah semua, kakak saya juga ada di rumah. Dan mereka ya seperti biasalah kegiatannya dan saya juga nggak bisa cerita apa-apa waktu itu. Cuma saya ngerasain sendiri aja. Nah pas tuh makan malam tuh bang, jam 7 lah, jam 7-an tuh saya makan bareng sama keluarga saya di ruang tengah. Nah, kita pas makan tuh, tiba-tiba kayak ada ya suara gitu bang. Jadi kayak apa ya? Kayak klotrak gitu. Tapi anehnya, saya doang bang yang ngedengerin bang. Keluarga saya nggak ada itu bang. Nggak ada yang denger? Nggak ada yang denger sama sekali. Cuma saya doang itu. Oke. Saya coba tanyakan, itu suara apa ya? Kata bapak saya, suara apa? Kita nggak dengar apa-apa kok gitu. Nah habis selesai makan malam, saya cerita lah sama abang nih. Abang saya waktu itu masih umur 20-an lah bang. Nah saya cerita ke abang saya, ini gue tadi kayak dengar sesuatu deh. Lu dengar juga gak bang? Gitu kan. Kata abang saya, enggak, perasaan lu aja kali. Terus saya jawab, oh iya mungkin ya. Ya udah. Habis itu habis makan malam kita nonton TV dulu. Nonton TV biasa. Saya juga kebetulan sih pada waktu itu suka nonton yang horor-horor gitu ya bang ya. Dulu tuh ada di salah satu stasiun TV yang setiap malam tuh ada film horor gitu. Meskipun saya takut, tapi saya kadang suka aja gitu ngeliatnya. Nah saat itu saya nonton tuh, abang saya posisinya lagi main di luar, gak ada di rumah. Dan bapak ibu saya sudah tidur tuh, nemenin adik saya yang masih kecil. Nah pas sendirian tuh saya nonton, saya ketiduran bang. Nah pas saya ketiduran, tiba-tiba badan saya nggak bisa digerakin bang. Jadi kayak apa ya, istilahnya tuh kayak dikunci gitu. Badan saya nggak bisa gerak. Terus kayak penglihatan saya juga kayak setengah sadar. Dibilang sadar juga enggak, dibilang nggak sadar juga sadar sebenarnya. Tapi nggak bisa apa-apa itu. Nah pas tiba-tiba di atas saya itu ada pocong bang. Apa yang kayak di atas perut saya gitu bang. Berdiri. Serem banget pokoknya. Itu. Saya tutup mata tuh. Habis beberapa saat tiba-tiba hilang itu bang. Nah habis hilang, saya buru-buru deh. Saya pindah ke kamar kan. Nah habis dari kamar, saya sendirian tuh. Abang saya belum pulang lagi kan. Jadi takut juga saya. Nah saya tiduran tuh, mencoba untuk tidur lah, supaya tidur. Dengan cara merem terus pakai selimut, diselimutin gitu. Pas saya mencoba untuk tidur, tiba-tiba ada suara lagi bang. Kayak hihihihi gitu. Ini apa? Persis banget kan ada di kamar saya kan ada jendela kecil. Terus di sebelahnya ada lemari saya, lemari baju, tuh peralatan sekolah gitu kan. Nah saya tuh dengarnya di sebelah kiri saya tuh, di jendela, persis di jendela sini. Saya tidur di sebelahnya, tiba-tiba ada bunyi
suara hihihi gitu bang. Saya dengarnya kayak takut banget itu bang. Saya tutupin terus kayak nggak berani tuh. Nah nggak lama suara tuh hilang, tiba-tiba ada lagi gitu bang. Itu terus bang sampai saya kelas SMP lah. SMP juga masih. Nah waktu saya SMP tuh kakak saya udah umur 25-an bang. Dan dia kerja di pasar. Dan tugasnya tuh nganterin barang, nganterin jualan sayuran ke Jakarta bang. Biasanya bolak-balik gitu bang. Nah pada saat malam Jumat kalau nggak salah tuh. Dia tuh pulang dari Jakarta. Nah tiba-tiba kok ada yang aneh dari abang saya tuh. Biasanya kalau pulang tuh santai gitu, kayak orang nggak ada masalah gitu. Nah tapi di malam itu kayak ada yang aneh bang. Jadi kayak was-was gitu loh. Perasaannya kayak ada sesuatu gitu. Nah pas saya tanya, bang kenapa bang? Dia jawab, nggak apa-apa dek, emang cuma kecapean aja. Terus tiba-tiba dia langsung tidur tuh. Nah abis itu lewat sehari nih, abang saya pulang dari Jakarta, mulai tuh kayak ada sesuatu yang ya mungkin bagi saya sih nggak aneh ya bang ya. Saya udah pernah kayak gitu. Tapi ini lebih ke kayak neror gitu bang. Jadi kayak istilahnya kalau dirasain tuh kayak minta sesuatu gitu. Makanya ada gangguan kayak gitu. Nah malam pertamanya itu saya dulu yang digangguin nih sebelum abang saya. Saya pas waktu mau kencing itu ke kamar mandi kan ya. Saya kencing biasa. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar mandi bang. Saya masih ingat banget itu. Nah itu suaranya keras banget. Tok. Terus saya mikir, itu abang saya kali mau kencing juga ya. Saya nggak ada perasaan buruk tuh. Tapi pas saya buka nggak ada bang. Terus saya lari tuh kayak bang saya. Bang tadi saya ngetuk pintu nggak? Kata bang saya, enggak. Tadi kok di sini aja dari tadi gitu kan. Nah pas itu ini lagi nih kayaknya gangguan nih menurut saya bang ya. Nah pas udah itu udahlah, mungkin yang biasa lah gangguin gitu ya. Saya coba tidur lagi sebelahnya abang saya nih. Saya sebelah-sebelahan nih. Abang saya di dekat jendela, saya deket lemari gitu bang. Nah pas jam 12 tuh tiba-tiba ada suara lagi bang. Tok. Tapi bukan di jendela bang. Bukan di jendela kamar ya. Nah pas saya cek, kayak keluar tuh di depan. Terus saya berjalan keluar kamar. Terus saya dengerin lagi. Tok. Itu ada di jendela dekat pintu bang. Pintu mana nih? Pintu depan. Oke. Pintu depan. Ini kan pintu depan terus jendela itu nyatu sama ruang tamu ya bang ya. Terus sebelahnya kamar saya tuh. Jadi nggak jauh dari situ. Saya denger keluar. Saya buka tuh. Saya coba memberanikan diri tuh. Saya buka, nggak ada apa-apa. Saya bingung di situ bang. Ini siapa ini? Balik lagi saya ke kamar. Nggak lama ketok lagi bang. Dan itu berulang sampai 3 kali. Kayak gitu terus. Di tempat yang sama? Iya di tempat yang sama. Nah pas yang saya kebuka yang 3 kalinya, muncullah itu bang. Sosok kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak. Persis depan mata saya bang. Saya nggak buka pintu ya. Saya cuma buka hordeng jendela saya. Karena saya nggak mau lah. Kayak tadi kan nggak ada siapa-siapa. Nah pas saya buka, pas di depan saya banget bang itu. Habis itu saya pingsan tuh. Bang-bangnya udah pergi aja. Terus saya cerita tuh ke abang saya. Gue tadi ngeliat ini bang, hantu. Ya bang saya nggak percaya tuh. Hantu apaan? Gitu kan kata abang saya. Ya udahlah gitu kan. Saya juga mungkin lagi berpikiran yang tidak lah. Yang habis itu saya bangun tuh biasa berangkat sekolah. Dan waktu itu saya mau SMP kelas 1. Baru awal banget lah, baru masuk gitu. Nah saya berangkat tuh udah pakai sepeda dulu mah ya. Sepeda sama teman-teman bareng kan. Masih lewat jalan yang sama. Dan penampakan itu ada lagi tuh bang. Jadi kayak udah biasa aja kalau. Kan umur saya udah 10 tahunan lah, mau saya SMP itu waktu itu.
Jadi udah kayak biasa aja. Ya paling cuma apa ya? Kayak ngelewas aja gitu bang. Ada banyak tuh. Ada pocong, ada kuntilanak di situ, nangkring di situ semuanya. Paling itu siang bang. Nah saya biasa aja tuh sampai goes-goes kan. Dan kebetulan SMP saya nggak jauh dari SD saya. Itu seberang-seberangan doang tuh bang. Namanya itu SMP Negeri 1. Patimuan, Desa Patimuan. Nah habis itu kelar tuh pulang sekolah. Biasa ngelewatin jalan yang sama di dekat kuburan itu. Muncul lagi pada berdiri tuh di depannya. Nah saya mencoba untuk biasa aja. Nah pas sampai rumah abang saya masih kerja nih, kayak biasa gitu kan. Nah, pas di rumah saya sendirian. Ibu papa saya masih di sawah itu, ngerjain nanam padi dulu tuh. Nah, pas saya sendirian, saya ngambil makan di belakang tuh. Soalnya kan tempat makannya bareng ya. Di dapur tuh, sama dapur di belakang. Saya ambillah makan itu, Bang. Saya ngambil piring, biasa tempat itu, ngambil makanan gitu kan. Pas saya mau ngambil minum, itu kayak ada barang jatuh bang. Di sebelah dapur ada gudang kecil tuh bang. Itu tempatnya gelap banget sih. Karena apa ya? Karena ya buat nyimpen itu barang-barang bang, biasa bang, barang-barang yang nggak dipakai gitu. Gudang ya? Iya gudang. Nah di situ ada bunyi kletak. Saya dalam hati nih, apa ini lagi? Saya sedikit agak kepo bang. Walaupun saya takut ya bang ya. Tapi saya sedikit agak kepo tuh. Saya samperin nih ke gudang. Dan gelap banget emang. Nah di situ saya ngeliat pocong berdiri di situ. Di gudang itu? Iya, ada di pojokan berdiri bang. Wajahnya serem banget bang itu, hitam semua. Terus kayak mau muntahin sesuatu bang. Kayak apa ya? Saya juga nggak tahu atau apa sih. Tapi kayak mau muntahin sesuatu ini. Habis itu saya langsung lari bang. Langsung lari ke depan, selimutan. Pokoknya takut banget itu bang. Terus saya tidur tuh. Saya coba tidur lah, nungguin bapak ibu saya pulang gitu kan. Nah ada teman saya yang main ke situ. Saya masih deg-degan itu bang. Saya masih takut tuh. Nah saya takutnya kayak kejadian semalam tuh, yang ngetok pintu tapi nggak ada orangnya ya kan. Udah saya biarin dulu. Terus ngetok lagi, tok min. Terus saya jawab, siapa bang? Ini gue, Udin. Ternyata teman saya bang Udin. Nah saya keluar dah pelan-pelan. Bagus lah datang gitu kataku. Kenapa emangnya? Gue di sini sendirian, Cok. Oh, ya udah gue temenin dah. Ayo kita main gitu kan. Nah, dulu tuh waktu masih zaman-zamannya main main gambar tuh, main adu wayang dulu. Kalau zaman saya tuh. Nah, di situ saya main berdua bang sama si Udin tuh, temenin lah sampai sore. Nah, anehnya gak ada apa-apa, Bang. Kalau saya sama si Udin tuh berdua tuh gak ada apa-apa. Sampai ibu saya pulang sama bapak saya pulang juga tuh waktu jam 5 sore kalau tak. Tuh nggak ada apa-apa, aman-aman aja gitu. Si Udin tuh pamit pulang. Saya juga mau mandi lagi kan, sudah sore. Ada ibu bapak saya jadi agak tenang kan. Nah pas selesai mandi, abang saya itu pulang ya. Biasalah, habis pulang kerja, beres-beres, mandi, makan, ngobrol kayak biasa. Nah pas waktu mau tidur, gantian nih. Abang saya yang ngalamin kan. Pas main studi kan tidur biasa ya bang ya. Samping-sampingan tuh. Abang saya samping jendela, saya samping lemari. Saya tidur tuh, tapi nggak bisa tidur juga sih. Kayak was-was gitu. Tiba-tiba itu di pojokan lemari saya ini persis. Ini kepala saya mau tidur nih. Di sini ada makhluk kuntilanak kayak ngedesah gitu. Kayak gitu bang. Jadi soalnya jelas banget tuh. Jadi kayak minta tolong gitu bang. Nah abang saya di sini, saya pertamanya tuh bang bangun bang, ada hantu di situ bang, ada kuntilanak. Abang saya nggak percaya tadinya. Mana? Gak ada apa-apa kok. Saya mencoba untuk tidur lagi. Abang saya juga tidur lagi. Nah tiba-tiba kata abang saya, pas dia mau ngambil minum, kan haus dia ya malam-malam mungkin. Nah, pas dia mau ngambil minum, mau keluar dia ngeliat tuh di pojokan jendela tuh pocong di situ bang. Terus dia manggil saya, min. Ada apa bang? Itu bener kata kamu,
ada setannya kayaknya deh. Nah, abang saya sambil gemeter tuh ngejelasinnya. Nah, tiba-tiba pas mau keluar nih, saya nggak bisa bang, kayak apa ya, kayak dikunci dari luar gitu bang. Perasaan itu kuncinya ada di dalam loh. Nah, pas itu saya kayak buru-buru gitu kan. Toh pak gitu. Saya mau minta tolong gitu ya. Tapi anehnya nggak ada yang dengar pak, nggak ada yang dengar. Terus saya ke situ, di situ saya posisi takut banget tuh sama kakak saya. Ketok-ketok terus, minta dibukain tuh, nggak bisa, tetap aja nggak bisa dibuka, dan makhluk itu masih tetap di situ. Jadi kayak ada suara, tolong kembalikan saya gitu. Suaranya nyaring banget tuh, jelas banget di kuping saya tuh bang. Dan akhirnya saya ke pojokan kamar, kayak apa ya, masalah kayak muyung gitu bang. Apa sih muyung ya kalau di sini teh? Kayak di pojokan kasur lah, gitu bang. Saking ketakutnya bang, sambil tutupan selimut tuh, saya diem aja dulu. Saya coba cek, udah nggak ada bang, hilang. Dan anehnya pintunya kebuka sendiri, kayak kebuka sendiri tuh bang. Itu langsung ada ya. Saya pindah ke ini, coba buka pintu ini kan bang, kamar bapak saya kan. Pak, sama kakak saya juga. Kenapa gitu? Kenapa teriak malam-malam? Itu pak, saya ngeliat pocong pak, sama kuntilanak di kamar pak. Nah bapak saya masih nggak percaya tuh. Udah, mana ada yang seperti itu gitu kan? Kamu kan ngaji, pasti diberitahu dong supaya buat gak takut. Kalau kamu merasa takut, kamu baca aja surat-surat. Habis itu bapak saya balik lagi tuh, dan saya masih takut tuh bang. Nah saya sama kakak saya jadinya begadang di ruang tamu tuh, depan sini. Tutup, dia aja sambil main HP tuh waktu itu bang. Saya nggak tidur. Nah pas di ruang tamu, tiba-tiba lampu mati sendiri bang. Aduh, itu saya sama kakak saya kaget banget tuh bang. Tuh tiba-tiba mati nih. Tiba-tiba juga kebetulan banget itu hujan tiba-tiba hujan deras. Itu kira-kira jam 1-an kalau nggak salah. Malam ini ya? Iya, Sabtu malam lah. Kayak hujan petir gitu, beledek-beledek, klep-klep tuh ada banget situ bang. Tiba-tiba mati lampu lagi. Terus saya nyari penerangan tuh ke belakang. Saya buka itu lagi ke belakang, kan ada kayak center gitu banyak. Nah saya coba cari sama kakak saya di situ. Saya jalan ke depan lagi tuh ngumpul sama kakak saya, ngobrol ngalor ngidul supaya nggak serem amat itu. Nah tiba-tiba beledek petir gede banget tuh bang. Tuh kaget saya di situ bang, sampai pohon apa ya, kayak pohon apa namanya, ada pohon kecil lah di depan tuh, patah dia bang, mungkin kena petir ya bang ya, sambar petir, jadi jatuh tuh, brak. Saya takut juga bang jadinya bang. Nah pas udah mulai berhenti, tiba-tiba saya pengen kencing lah. Saya pengen kencing bang, terus saya minta temenin abang saya kan. Gue pengen kencing lagi bang, mana serem banget ini malam-malam, temenin gue bang. Sama lah, gue juga takut. Yaudah, yuk bareng yuk. Nah ini saya ditemenin tuh sama abang saya ke belakang kamar mandi tuh, sambil saya sengaja buka tuh bang ya. Dia oncorin pakai senter tuh. Terus saya bilang ke abang saya, bang tungguin ya, jangan kemana-mana. Kata dia tuh. Nah saya kencing tuh di situ. Nah pas saya kencing, tiba-tiba pintu ketutup sendiri. Pintu kamar mandi. Kan saya sengaja tuh nggak dikunci, nggak ditutup lah. Terus tiba-tiba kayak, tuh kayak kunci di situ bang, di dalam bang. Saya teriak-teriak nih, bang bukain bang. Nah abang saya tuh nggak bisa ini, kekunci, gimana dong? Bang, aduh saya udah panik banget minta tolong terus nggak bisa kebuka tuh. Nah tiba-tiba lampunya tuh tap, bisa dibuka tuh pintu bang akhirnya bang. Dari itu aduh selamat udah kebuka, terus lampu juga udah nyala. Saya balik lagi bang, saya mau tidur lagi bang. Ya walaupun saya nggak bisa tidur sih kayaknya. Saya coba bang, kita tidur aja di kamar yuk, kayaknya udah aman. Nah pas saya di dalam bang, udah tiduran nih kayak biasa, agak merinding juga saya bang. Nggak bisa tidur juga kan, kayak merem gitu kan. Nah pas mau tidur tuh udah jam 3 tuh bang, udah lelah banget tuh rasanya. Nah saya kayak kelip-kelip gitu,
kayak tiduran gitu. Abang saya teriak lagi, Min. Saya bangun tuh, saya kaget. Apa bang? Itu di depan kita bang. Saya kaget tuh. Di situ ada lagi pocong. Terus tiba-tiba saya yang nengok ke arah ini sebelah tempat tidur saya. Nah di situ ada kuntilanak dia lagi bang. Jadi itu kayak apa ya? Kayak di pojokan gitu bang. Jadi kayak ngeliatin aja sambil teriak lagi bang. Bilang jelas banget itu di kuping saya bang. Tolong balikin saya. Habis itu saya takut banget bang itu bang. Nah di situ saya coba ngomong ke abang saya kan, bang apa yang sebenarnya terjadi bang? Soalnya gue kok pernah kejadian seperti ini. Abang saya tetap nggak mau cerita tadinya. Gak ada apa-apa kok, udah tidur aja gitu kan. Saya tidur lagi tuh bang, udah pagi nih ceritanya. Nah saya sekolah lagi. Pas bangun tuh abang saya udah nggak ada. Dia udah berangkat pagi-pagi tuh ke pasar, terus nganterin biasa ke ke Jakarta gitu. Seperti biasa. Dan udah jadi hal yang lumrah bagi saya gitu kan. Jadi kayak seolah ya udah biasalah gitu ngeliat seperti itu. Cuma yang takut saya itu yang di rumah saya itu yang saya takutin kan. Nah itu mah cuman muncul doang, terus nggak terlalu mengekspos gitu. Nah pas saya pulang sekolah tuh, bapak ibu saya udah pulang tuh di rumah biasa lah. Mereka mandi kan. Terus bapak saya ngerokok di depan balkon ya. Ibu saya lagi masak untuk malam ini makan. Waktu jam malam lagi bang. Abang saya tuh balik kayak ketakutan juga gitu bang. Nah saya tanya dong, kenapa lagi kak? Bang, tadi gue pas jalan balik sambil tergesa-gesa dia ngomongnya. Ngeliat penampakan juga di jalan. Terus gimana bang? Gue ngebut lah. Gue langsung kesini balikan. Terus saya coba nanya lagi. Bang ngomong aja bang, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tetap dia masih nggak kaku, nggak ada apa-apa. Mungkin cuma kebetulan gitu. Udah tuh kakak saya cuek kan, langsung mandi dia ke belakang rumah. Saya juga masih penasaran gitu kan. Soalnya saya nggak pernah tuh dihantuin seperti itu. Saya pernah juga ya kayak gitu doang kan, selewat-selewat doang. Nggak pernah langsung yang segitu ekstrimnya kan ya bang. Nah habis itu saya juga mandi baju, berangkat ngaji lagi. Dan pas ngaji itu tiba-tiba sih nggak ada gangguan gitu kan, jadi normal aja. Terus pas pulangnya nih, abang saya tiba-tiba kayak ketakutan gitu loh, mukanya kayak orang panik ya? Iya kayak orang panik gitu. Saya tanya lagi, bang apa yang sebenarnya terjadi? Bilang aja bang. Gak ada apa-apa gitu. Coba bilangnya gitu doang, gak ada apa-apa, gak ada penjelasan sama sekali loh. Sudah saya coba untuk menangin kakak saya. Bang, tenangin diri lo bang, pelan-pelan aja, ambil napas. Nah pas jam berapa ya? Puncaknya tuh pas jam 12 di hari Minggu lah. Di hari Minggu malam Senin. Itu kan ada yang tahlilan ya bang ya. Sebelah saya. Kebetulan ada yang meninggal juga. Hari itu tahlilan dan bapak saya nggak bisa nih, jadi abang saya yang ngegantiin tahlilan di sana. Nah pas pulang tahlilan tuh dia cerita sambil terengah-engah juga. Aduh, kayak bilang udah nggak kuat, gue udah nggak kuat. Tapi dia nggak bilang karena apa gitu. Nah kayak panik-panik nggak jelas gitu kan. Akhirnya dia ngejelasin juga akhirnya. Nah aku juga pas jam 12 tuh malam-malam sebelum cerita dia ketemu sesosok itu lagi, si pocong sama si kuntilanak tuh kan. Rumah tetangga yang meninggal tuh seberang kuburan. Nah kakak saya yang lewat itu biasanya dia berani tuh sendirian terus bareng-bareng, terus dia ngelewat ditempakin langsung di depannya tuh, terus kayak teriak-teriak gitu bang ceritanya gitu, kata kakak saya gitu, teriak-teriak. Tapi yang ada juga orang-orang di belakang, tapi di belakang masih jauh, teriak-teriak terus nyamperin si abang saya nih. Kenapa lu ngeliat setan? Kata teman-temannya tuh yang pulang tahlilan juga. Di mana? Kita nggak lihat kok, di situ di depan. Sambil kayak posisinya tuh kayak jatuh gitu bang, kayak di bawah jalan aspal tuh, sambil ketakutan gitu, kayak narik baju ke belakang gitu. Terus ditenangin akhirnya sama si temennya, tenangin. Terus dia pulang, ketemulah saya
Dan dia cerita yang sebenarnya. Jadi kakak saya itu pas malam Jumat dia habis pulang nganterin sayuran tuh dari Jakarta ya kan. Dia tuh ternyata pernah nabrak seorang dua pasangan lah. Sejoli lah ceritanya tuh di Jalan Raya Ciamis. Di situ dia pernah nabrak katanya, terus dia gak sengaja gitu, terus pas ngecek ternyata udah meninggal orangnya, bang. Nah kakak saya kan apa ya, kalau ngeliat kayak gitu kan panik ya bang ya, kayak nggak mau disalahin gitu kan, terus dia akhirnya ngebiarin tuh lari tuh, kabur maksudnya gitu kan. Kabur pas pulang. Nah kejadian kayak gitu bang, pas udah cerita tuh saya nyariin aja gitu, nyerahin diri aja gitu menurut saya bang. Selesai keluarga duka, dan ternyata yang tetangga saya yang baru meninggal tuh itu ada orang yang ditabrak sama kakak saya. Masih satu kampung ternyata. Dan kakak saya juga kayak merasa bersalah banget kan pas waktu tahlilan tadi tuh. Waktu itu udah saya nyariin gitu aja bang, abang ngaku aja bang kalau abang yang udah nabrak mereka gitu, daripada kita yang kena. Soalnya kan saya juga bisa ngeliat gituan bang. Terus kata abang saya, oh gitu, aduh gimana ya, karena saya masih ngerasa takut tuh buat ngakuin perbuatannya. Tapi pada akhirnya kakak saya juga mengaku juga pada pihak keluarga yang ditinggalkan kan, bahwasanya dia adalah orang yang telah menghilangkan nyawa kedua orang tersebut. Itu kan pasangan, orangnya beda-beda tuh bang. Si keluarga A sama si keluarga B gitu masalahnya. Nah abang saya tuh udah minta maaf semuanya ke sana, ngakuin perbuatannya. Nah terus abis itu nyerahin diri lah, pihak yang berwajib gitu kan ya. Nah abis itu dia menjalani tuh selama kurang lebih 5 tahun bang. 5 tahun tuh untuk mengawal perjuangan. Nah selepas itu udah gak ada gangguan kayak gitu ya. Nah setelah kejadian itu saya udah gak mau tuh kayak ngeliat-ngeliat seperti itu bang. Nah pada akhirnya bapak saya cerita yang di awal scene tadi tuh. Saya cerita pertama bahwa saya pernah dikasih kayak kodam mungkin ya, kayak jin pendamping gitu. Dan bapak saya cerita, saya juga bilang nih bang, udah gak kuat gitu dengan gangguan-gangguan yang saya alami selama ini. Ya mungkin maksud bapak baik supaya saya terlindung. Dan emang bener aja bang, saya semenjak habis dari koma itu, saya selamat mulu loh. Hampir selalu selamat. Pernah juga kejadian mau ditabrak. Motor saya ketabrak tuh, udah ketabrak. Tapi yang anehnya, saya selamat bang. Nggak ada lecet apapun. Tapi motor saya hancur bang. Dan itu ya alhamdulillah sih menurut bagi saya. Positifnya ada lah ya. Ya positifnya ada. Cuma ya dibalik itu negatif bagi saya gitu ya. Saya nggak kuat dengan hal yang seperti itu bang. Nah habis itu saya bapak saya nyaranin, ya udah kalau kamu mau ngelepasin, kamu di ruqyah aja gitu. Saya bilang, oh iya pak, saya mau di ruqyah aja pak, dilangin aja. Saya udah nggak kuat ngeliat hal yang seperti itu. Nah habis itu malam Rebo Kliwon tuh, saya dibawa ke tempat kenalan bapak saya, orang-orang pintar, tapi kayak kiai gitu pak. Kayak gitu, saya dibawa ke tempat, terus saya disuruh duduk di tengah kayak karpet gitu bang. Nah di situnya ada air segentong gini, air sama cidukannya, terus di dalamnya ada kembang 7 rupa, terus ada Al-Quran juga. Nah di situ saya dimandiin bang, dingin banget airnya. Nah dimandiin, terus saya juga dibacain doa gitu bang, dibacain doa gitu. Saya kayak tubuh saya nih, di dalam tubuh saya kayak ada yang mau keluar gitu. Jadi saya juga lumayan sakit sih itu bang, nahannya gitu, kayak ada gitu lah, kayak mau kayak yang keluar gitu. Setelah nggak lama dari itu udah tuh saya pingsan akhirnya. Terus tiba-tiba saya bangun, udah dipindahin ya,
kayak di apa ya, kayak amben. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya amben, kayak tempat tidur yang buat tamu tuh, lesehan gitu kan. Nah, kata si kiainya, udah aman kamu, udah saya keluarin. Dan ternyata kiai ini juga yang naruh si ini makhluk ini buat jagain saya gitu. Okay. Nah, pada akhirnya saya udah tuh pulang dan normal kayak biasa, nggak ngeliat apa-apa, cuma masih bisa ngerasain ada hal-hal mistis seperti itu. Oke. Nah berarti semenjak udah di Ruqyah Bang udah nggak ini lagi lah ya, udah nggak pernah lihat lagi Bang. Oke. Nah berarti nih Bang yang tadi yang kakaknya nabrak orang itu berarti kan tetangganya nih. Ya. Itu 2 orang itu tinggal di situ atau beda rumah? Rumah. Yang meninggal itu beda rumah? Yang meninggal tuh beda rumah Bang, jadi ada 2 laki-laki sama perempuan ya. Dan itu yang tetangga Abang yang perempuan apa yang tetangga saya yang perempuan Bang? Yang perempuan. Oke. Nah yang satu lagi jauh tuh, agak jauh rumahnya. Nah itu saya juga baru tahu itu Bang. Nah tadi kan si sosok wanita ini dia bilang apa sih, tolong kembalikan apa tolong? Iya, tolong kembalikan. Nah itu maksudnya gimana tuh? Apakah ada yang dibawa sama kakaknya Abang atau ada anggota tubuh? Biasanya kalau ketabrak deh ada yang apa maksudnya kebental kah atau ada yang apa gimana tuh? Nah itu ada katanya. Jadi kayak barang miliknya si perempuan tuh. Oke. Kayak gelang gitu. Gelang tapi gelang emas. Oh. Jadi emang kan gelang emasnya tuh kan posisinya habis ketabrak ya. Ketabrak terus putus kan. Nah nggak tahu kenapa saya juga nggak bingung ya. Kenapa kakak saya ngambil gitu. Mungkin ya kok hilang atau gimana ya? Iya. Jadi yang sangkanya kakaknya. Kakaknya gitu. Oh, padahal kan pas lagi kejadian itu kakaknya langsung balik, langsung cabut. Iya, makanya saya juga bingung. Waduh. Apa yang dimaksud tuh ya kan? Jauh juga ya dari celakanya di mana tadi? Ciamis. Dan ternyata orangnya orang Cilacap. Bisa begitu ya? Lagi ada acara apa di Ciamis mungkin. Oke. Maksudnya bisa pas-pasan tuh ternyata tetangga di kampung situ ya. Saya juga kaget Bang dengarnya Bang. Tetangga sendiri ternyata. Iya kacau. Nah untuk tadi yang sosok pocong nih yang sering Abang lihat di rumah nih ya. Pocong. Yang kan Abang tadi lagi bilang tiduran di reprep ya kalau kita bilang nih. Iya di reprep kalau bahasa Jawanya tuh. Nah itu kan si sosok pocong nih. Nah kan Abang juga sering lihat sosok pocong itu di berbagai sudut ya. Maksudnya apakah itu pocong yang sama atau beda-beda Bang? Tapi beda ini Bang. Beda? Ini kayak beda dari yang saya biasa lihat gitu Bang. Ini kayak apa ya, kayak sengaja banget itu mau nampakin gitu kan. Oke. Jadi saya udah mikirnya tuh mungkin pocong yang sama di kamar yang waktu ngehantuin di kamar. Mungkin hantu dari orang yang sudah meninggal itu. Tapi wujudnya maksudnya nggak perawakannya entah cowok atau cewek gitu, Abang tahu nggak? Enggak ya? Nggak jelas sih itu cewek atau cowok. Nah kan yang pas Abang lihat sosok kuntilanak bisa dibilang nih yang di pas Abang buka jendela tuh, yang sampai pingsan. Itu sebelum kejadian kecelakaan si tetangganya atau sesudah? Sesudah itu. Kemungkinan itu arwahnya dia atau bukan? Kemungkinan sih arwahnya dia Bang. Soalnya kan berhubungan, saling berhubungan. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa si pocong itu cowok, si kuntilanak itu cewek. Iya. Soalnya bisa pas gitu Bang momennya gitu loh. Oke. Pas langsung dua, terus tiba-tiba teriak kayak gitu kali Bang. Nah saya juga udah feeling sih sebenarnya pasti ada apa-apa. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Tamin nih mengenai pengalaman horornya di rumah dan ternyata ditimbulkan oleh maksudnya dikarenakan oleh kakaknya yang menabrak sepasang suami istri Bang. Iya, betul. Dan tadi kita simpulin lagi karena kakaknya udah nyerahin diri ya Bang ya. Iya, udah nyerahin. Udah bertanggung jawab dan masalahnya juga udah clear ya Bang ya. Udah Bang udah bebas dan mungkin keluarga yang udah memaafkan ya, kita nggak tahu ya karena kan tetangga juga ya mungkin ada inilah kekeluargaan lah ya. Oke. Dan kita juga nggak mau mau nyalahin pihak ini karena kan emang ini kan kecelakaan. Kita nggak bisa nyalahin abang saya sepenuhnya gitu. Iya, karena kita nggak tahu nih kondisinya waktu itu ya, waktu pas kecelakaan. Dan kita juga nggak membenarkan nih apa yang dilakukan oleh saya gitu. oleh abang
ini apa abangnya Bang Tamin ya kan. Karena habis menabrak waktu itu nggak langsung minta maaf, nggak langsung proses lah maksudnya ya, nggak langsung jujur gitu. Dan akhirnya nunggu sampai ada teror nih. Oke, terima kasih banyak nih Bang Tamin. Siap, sama-sama udah Bang. bercerita di Kisah Tengah Malam. Dan sebelum closing, seperti biasa gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Tamin di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Tamin juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.